Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ah, siang adik-adik semua. Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Saya juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Kumaryadi, Bapak Ibu Guru yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan pembina dari sekolah yang berada pada hari ini ya. Ada SMA 28, ada SMA tadi Fathahillah, SMA 60, dan SMA lainnya ya. Eh, saya juga eh, ingin kenalan dulu ya, supaya tadi sudah diperkenalkan. Jadi ini mudah-mudahan udah terlihat. Sebentar saya share, izin share. Oke. Jadi tadi nama saya Berry Juliandi di Departemen Biologi FMIPA IPB. Ya, itu. Mungkin kita mundur sedikit sebelum ke teknik ya. Apa ini maksud dengan science ya? Nah, science itu kalau dari kamus Webster College, ya, kamus definisi atau kamus besar untuk definisi bahasa, ini adalah cabang pengetahuan. Jadi bedakan antara pengetahuan dengan science. Kalau pengetahuan itu ada banyak sumbernya, bisa dari agama, bisa dari kearifan lokal, bisa dari mimpi, bisa dari ilham, dan lain-lain. Itu sumber-sumber pengetahuan. Nah, science itu adalah salah satu sumber. Jadi bukan satu-satunya, salah satu sumber dari pengetahuan. Jadi sains itu adalah bagian kecil dari pengetahuan. Nah, apa yang membedakan sains dengan misalnya tadi agama, mimpi, kearifan lokal, dan lain-lain? Dia ada dilakukan secara sistematik, ya, secara sistematik. Jadi berdasarkan suatu metode. Nah, ini nanti yang dinilai dari hasil kalian. Jadi kalau kalian menunjukkan hasil, tidak ada bukti bahwa kalian mendapatkannya secara sistematik melalui suatu metode yang terukur, terarah, dan terkontrol, maka nilainya jadi turun. Karena ini adalah KOPSI ini tujuannya untuk science. Jadi tidak bisa tiba-tiba mengatakan bahwa bahan ini bagus atau rumus ini bagus. Tahu dari mana? Taunya dari mimpi gitu. Walaupun boleh sebetulnya, tapi karena ini kompetisinya kompetisi sains, berarti harus dibuktikan bahwa rumus itu atau pengetahuan itu didapatkan secara sistematik. Ya. Jadi ini yang penting saya tegaskan. Yang akan dilihat pertama kali adalah bahwa hasil kalian dilakukan dari suatu metode penelitian yang sistematis, terukur, terarah, dan terkontrol. Ya. Nah, kegiatan untuk melakukannya, ya, untuk mendapatkan sains itu namanya riset. Ya, jadi ini cirinya, penyelidikan yang tekun dan sistematik. Lagi-lagi ada kata-kata sistematik terhadap suatu masalah dalam rangka menemukan atau merevisi fakta, teori, dan lain-lain. Ya, jadi kita bisa menemukan hal yang baru dalam riset, boleh. Kalau menemukan hal baru, bisa jadi dokter. Kalau menemukan hal yang baru, jadi kalau dokter itu kalau kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi kalau kita cuma merevisi pengetahuan yang ada, oh ini salahnya di sini, saya perbaiki, atau ini benernya diperkuat lagi, itu boleh juga. Ya. Tapi biasanya tuh untuk level master atau S1, ya, sarjana, dan juga untuk siswa sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan siswa sekolah menemukan hal yang baru. Sudah banyak contoh-contoh siswa SMA di dalam dan di luar negeri itu menemukan hal yang baru, itu boleh. Nah, sistematik itu artinya memiliki, menunjukkan, atau melibatkan suatu sistem, metode, atau rencana. Ya, kembali tadi yang sudah kita bahas. Nah, yang tidak termasuk riset, ya, ini contohnya. Misalnya memindahkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi sudah info itu sudah ada, sudah pernah dibicarakan orang di misalnya di artikel mana, kita cuma copy paste, ya, menulis ulang. Itu bukan riset.
itu namanya studi literatur, ya. Jadi bukan riset kalau yang seperti itu. Kecuali kalau data-data dari publikasi yang lain itu diolah lagi, jadi diolah lagi data-datanya, itu boleh. Itu namanya studi meta-analisis. Artinya data sekunder diolah lagi menjadi data primer oleh kita, itu boleh. Namanya meta-analisis. Nah, yang tidak termasuk riset lagi adalah mendaur ulang hasil kerja orang lain. Jadi orang sudah melakukan di Jawa misalnya, terus kita ulang di Kalimantan dengan tidak ada perbedaan misalnya antara jenis orangnya atau jenis sekolahnya atau jenis apanya itu sama, hanya beda lokasi. Nah, itu juga bukan riset sebetulnya, karena hanya memindahkan hasil kerja orang saja ke tempat lain. Juga yang tidak termasuk adalah menggabungkan berbagai kerja orang lain, yang kemudian tidak ada yang baru dari situ, hanya kayak clipping. Ya, nah ini tidak akan termasuk riset. Nah, untuk publikasi tadi, ini adalah suatu tempat di mana kita menerbitkan hasil yang kita dapatkan. Nah, untuk kopsi memang tidak diharuskan ya. Tapi kalau hasil penelitian kalian bisa terbit di jurnal ilmiah, berarti itu nilainya paling tinggi ya, karena kebermanfaatannya jadi nyata. Karena hasil penelitian kalau cuma dilomba-lombakan saja, itu tidak akan diketahui masyarakat, tidak akan diketahui publik. Makanya ada yang namanya publikasi. Publikasi itu artinya hasil penelitian kita itu diketahui orang lain, karena orang lain bisa baca. Nah, ada banyak jurnal yang untuk tempat publikasi. Nah, saya mengelola yang Hayati, dan ada contoh jurnal-jurnal lain yang seperti dilihat di bawah, ada Nature, Scientific American, dan lain-lain. Nanti silakan di Google kalau mau tahu yang jenis-jenis. Nah, bagaimana sekarang kalau kita sudah punya hasil penelitian dan bagaimana menyiapkan karya tulisnya? Karena kalau tidak salah, sekarang kalian sudah di tahap penelitiannya sudah selesai, ya, dan sekarang sudah membuat tulisan ya untuk dinilai dalam apa namanya kompetisi ini. Jadi yang pertama adalah kita menilai hasil riset kita, dan sebetulnya hasil riset kita ini cocoknya masuk ke jurnal mana atau ke kompetisi mana kalau dalam kondisi kalian. Ya. Apakah hasil riset kita ini sudah sesuai dengan standar minimal dari kompetisi KOPSI gitu. Kalau belum, berarti ya tidak usah diikutkan lomba ini. Mungkin bisa ikut lomba yang lain, karena mungkin ada lomba-lomba yang lain. Nah, dalam kasus kalian, mudah-mudahan semuanya nanti lolos, ya, karena kan sekarang sudah disubmit ke kompetisi ini. Lalu yang kedua, yang paling penting adalah ikuti petunjuk, ya, yang dimiliki oleh jurnal atau oleh si penyelenggara kompetisi. Adik-adik jangan sampai menganggap remeh ya petunjuk, karena petunjuk ini biasanya tebal dan kita malas bacanya. Jika ada suatu kompetisi dan di situ ada petunjuk bahwa kertasnya harus A4, marginnya harus berapa, fontnya, ukurannya berapa, semuanya yang ada di situ ditulis, itu dibaca dan diikuti. Karena apa? Ketika kita menulis tidak sesuai dengan panduan, walaupun hasil kita bagus, maka juri itu menilai bahwa kalian tidak tidak hati-hati atau kalian itu careless, ceroboh gitu dalam menulis, karena menulis tidak mengikuti panduan atau ikut lomba tidak sesuai panduan. Walaupun hasilnya bagus, kemungkinan juri tidak akan percaya dengan hasil kalian. Kenapa? Karena waktu nulis saja tidak ikuti panduan. Bagaimana waktu risetnya, waktu melakukan penelitiannya? Jangan-jangan data penelitiannya juga tidak benar karena tadi ceroboh, ya begitu. Jadi menulis tidak mengikuti panduan itu bisa menjadi indikasi jangan-jangan waktu neliti juga tidak ikut panduan, gitu, ya. Jadi tolong diikuti panduan dengan baik. Nah, nomor 3, kita harus pilih data eksperimen yang mau ditampilkan.
Jadi tidak serta-merta semua data harus masuk. Tidak. Hanya data-data yang sesuai dengan cerita yang mau kita tampilkan di artikel kita atau di proposal penelitian kita. Mohon maaf. Lalu kalau kita sudah pilih datanya, baru kita bisa buat bagian bahan dan metode, karena data itu pasti sesuai dengan cerita tadi, dan kita sudah tahu cara waktu kita membangkitkan data itu, ya, bahan dan metodenya. Lalu yang kelima, kita ringkas bagian tadi data menjadi tabel atau gambar, ya. Jadi ada perbedaan ya antara tabel dengan gambar. Kalian bisa pilih gambar kalau kalian ingin menunjukkan suatu pesan yang sederhana. Ya, sebagai contoh ini kan gambar ya. Ini pesannya sederhana. Ada sesuatu yang naik. Nah, kalau cuman pesan-pesan sederhana, ada yang naik, ada yang turun, ada yang melebar, ada yang mengecil, itu pakai gambar. Ya. Tapi, pakailah tabel kalau kalian ingin menunjukkan angkanya. Jadi kalau angkanya penting, itu pakainya tabel. Misalkan suhu. Ya, suhu itu angkanya penting, karena suhu dimanapun di dunia itu sama artinya. Jadi kalau 37 derajat Celcius di suatu eksperimen dengan 37 derajat Celcius di eksperimen lain itu sama. Nah, berarti kalian pakai tabel ya, karena orang perlu angkanya, bukan trennya gitu. Contoh lagi misal pH ya, atau rumus, berarti itu pakai tabel atau pakai angka. Jangan gunakan gambar ya. Jadi memilih antara gambar dengan tabel itu juga ada tekniknya. Tergantung kita mau bicara apa. Lalu kita rangkai gambar dan tabel itu secara berurutan, ya, satu persatu di satu halaman. Jadi data mana yang mau kita tampilkan dulu, data mana yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Dan kita coba bikin cerita dulu di kepala kita. Kira-kira ceritanya ini dulu, baru habis itu cerita ini, habis itu cerita ini. Jadi urutannya itu harus pasti dulu. Mau data apa dulu itu yang ditampilkan. Baru kemudian kita bikin keterangan dari setiap gambar dan tabel secara berurutan. Jadi di bawah setiap gambar atau tabel kan biasanya ada keterangan ya, nah itu dibuat terlebih dahulu. Baru yang ke-8, kita bikin pendahuluan dan hasil pembahasan. Dan di saat kita buat hasil pendahuluan, hasil dan pembahasan itu, jangan lupa dengan urutan gambar dan tabel yang sudah kita tentukan di awal. Jadi ceritanya jadi berurut. Ya. Jangan sampai ceritanya tidak urut seperti tadi yang sudah urutan gambar yang kita sepakati. Gitu. Supaya konsisten antara tulisan dengan urutan gambar. Nah, terakhir, kita buat daftar pustaka, dan kemudian buatlah judul. Dan ada yang namanya judul pelari, kalau pada beberapa kasus. Jadi judul itu, yang ini, judul pelari biasanya lebih singkat, misalnya. Ya. Ini tidak wajib dalam kompetisi KOPSI, tapi dalam beberapa jurnal, judulnya ada yang judul panjang, ada yang judul pendek. Lalu kita buat abstrak atau ringkasan, ya. Dan dalam membuat abstrak ringkasan ini ada tekniknya, nanti saya jelaskan kalau kita punya waktu, tapi yang jelas kemudian kita buat abstrak. Nah, begitu selesai, karena sudah lengkap, kita baca draft kita dan segera revisi naskah di draft awal ini. Kemudian, itu kita harus lupakan naskah itu. Ya. Kita harus refreshing dulu. Jadi, olahraga dulu, main musik dulu, atau lain-lain. Secara ilmu neuroscience, itu sangat penting. Karena kalau kita terus-terusan melihat sesuatu yang sama, berulang-ulang,
setiap hari, kita tidak akan bisa melihat kesalahan atau tidak akan bisa kreatif, ya. Tapi kalau kita berhenti sejenak, lalu kita main musik dulu, main olahraga dulu, santai dulu sehari, 2 hari, lalu kita baca lagi naskah kita, nanti ketahuan ada yang salah di situ dan timbul ide-ide baru mungkin di situ ya. Nah, baru revisi lagi naskahnya, ya direvisi lagi karena sudah tadi dapat ide baru nih setelah fresh gitu. Terus ulangi langkah 13 sampai 14 tadi ya, refreshing, revisi, refreshing, revisi gitu. Sampai kita puas atau sampai Bapak Ibu guru pembina puas. Oh, udah beres nih, udah kamu nggak usah revisi lagi gitu ya. Nah, baru tanya pendapat teman, ya, teman, guru gitu. Minta saran dan kritik. Jadi kalau teman kita aja baca nggak ngerti, jangan-jangan kita kepinteran. Jadi nulisnya terlalu canggih gitu. Karena naskah yang baik itu bukan naskah yang panjang atau tebal, bukan. Naskah yang baik itu adalah kalau dibaca orang ngerti gitu. Jadi esensi tulisan atau laporan itu adalah membuat orang yang tidak ketemu kita itu ngerti tanpa ketemu. Kalau ada tulisan kita masih harus menjelaskan, itu artinya tulisannya jelek. Jadi kalau saya kasih tulisan, terus orang baca masih perlu dijelasin. Kalau saya nggak ngerti, tolong jelasin. Nah, berarti tulisan kita jelek. Karena esensi dari tulisan adalah tulisan itu bisa mewakili kita yang tidak ketemu sama orang yang baca. Gitu. Nah, itu jadi kalau bisa dibuat sesimpel mungkin tapi padat dan jelas. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau panjang-panjang malah orang jadi bingung misalnya. Ya. Terus baca kembali, baru dilihat ada typo, apakah ada subjek, predikat, objek, apakah ada salah ketik, dan lain-lain ya. Baru kemudian Bapak Ibu guru bisa kasih masukan gitu misalnya dalam posisi ini. Dan kalau naskahnya bahasa Inggris ya bisa minta native speaker untuk coba baca. Lalu cek syarat-syarat dari kopsi misalnya atau jurnal yang mau dituju. Kalau sudah oke semua, baru berarti selesai ya untuk bisa disubmit. Nah, sampai di sini secara sederhana itu urutan di dalam mempersiapkan naskah. Saya akan lanjut, tapi sebelum saya lanjut, boleh kalau ada yang mau tanya dulu. Sebelum saya masuk lebih detail.